Pernah nggak sih kamu lagi dicukur, terus tukang cukurnya ngajak ngobrol sambil matanya melirik gunting di tangan? Rasanya deg-degan kayak lagi diinterogasi. Tapi tahu nggak, di balik setiap guntingan rambut dan obrolan random di tukang cukur pinggir jalan, ternyata tersimpan filosofi hidup yang tajamnya setajam silet. Ya, kayak silet cukur. Penasaran apa aja model pelajaran hidup yang bisa kita dapat dari sini? Yuk kita mulai. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di Nusi Kreasi. Hari ini kita mau potong rambut. Maksudnya mau potong sedikit waktu untuk ngobrolin filosofi hidup yang bisa kita dapat dari tempat yang sering kita kunjungi, tapi kadang terlupakan, yaitu tukang cukur rambut di pinggir jalan. Dari suara gunting yang beradu sampai obrolan random yang bikin ngakak, ternyata banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita cukur dari sini. Bayangin deh teman-teman, kamu duduk di kursi, ditutupi kain hitam atau warna-warna lainnya, dan menyerahkan kepalamu seutuhnya pada seorang yang memegang gunting tajam di tangan. Kadang kita bahkan gak kenal tukang cukurnya siapa, tapi kita tetap percaya bahwa dia akan melakukan yang terbaik, atau setidaknya tidak membuat kepala kita jadi mirip tempurung kelapa. Ini ngajarin kita tentang satu hal, kepercayaan dan menerima kontrol orang lain. Dalam hidup, seringkali kita harus menyerahkan sebagian kendali pada orang lain. Saat kita ke dokter, kita percaya dia akan menyembuhkan. Saat naik taksi, kita percaya sopirnya akan mengantar dengan selamat. Sama seperti di tukang cukur, kita belajar mempercayakan diri pada keahlian orang lain. Ini sejalan dengan prinsip stoikisme yang mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pilihan kita untuk datang ke sana dan menerima apa yang di luar kendali kita, yaitu hasil akhir potongan rambut. Lucunya, kadang kepercayaan itu diuji. Kamu minta model rambut yang undercut, malah dicukur bob gara-gara tukang cukurnya lagi bengong, mikirin cicilan motor. Atau kamu cuma minta rapiin ujungnya doang, tapi pas selesai, rambutmu udah tinggal 2 cm. Di momen kayak gini, kita belajar untuk menertawakan ekspektasi yang gak sesuai realita. Hidup ini seringkali memberi kejutan, dan gak semua kejutan itu manis. Tapi, daripada ngomel-ngomel sampai urat leher keluar, mending ketawa aja. Toh, rambut juga bakal tumbuh lagi kan? Setelah rambutmu dicukur, potongan rambut yang lama akan jatuh berserakan di lantai. Mereka gak bisa lagi kamu ambil dan pasang lagi. Ini adalah gambaran visual yang jelas tentang seni melepaskan. Ini adalah filosofi inti yang diajarkan tukang cukur, menerima perubahan dan melepaskan hal yang lama. Rambut yang dipotong itu ibarat masa lalu, kebiasaan lama, atau bahkan bagian dari diri kita yang sudah tidak relevan lagi. Kita harus berani melepaskannya agar bisa tumbuh dan menjadi versi diri yang baru. Stoikisme sangat menekankan penerimaan terhadap perubahan sebagai bagian tak terhindarkan dari alam. Gak ada yang abadi, semua akan berubah, termasuk penampilan kita. Sering banget kita lihat ekspresi orang di depan cermin setelah dicukur, antara puas, syok, atau pasrah. Ada yang langsung senyum lebar karena merasa lebih fresh. Ada yang mukanya asem kayak makan jeruk nipis karena hasilnya di luar dugaan. Dan ada yang cuma bisa garuk-garuk kepala sambil mikir, ini rambut apa sarang burung ya? Paling kocak kalau ada bapak-bapak yang tidur pules, saking nyamannya dicukur. Sampai pas bangun, kepalanya sudah pelontos semua. Ini mengajarkan kita untuk menghadapi perubahan, bahkan yang drastis sekalipun dengan lapang dada dan sedikit humor. Di tukang cukur pinggir jalan, kamu sering dengar obrolan bapak-bapak yang gak ada juntrungannya. Dari soal cuaca, harga sembako, sampai gosip tetangga. Karena faktanya bapak-bapak juga suka gosip. Tukang cukurnya pun kadang ikut nimbrung atau malah jadi pusat informasi. Ini ngajarin kita tentang kebersamaan dalam kesederhanaan dan menghargai momen kecil. Di tengah kesibukan hidup, kadang kita butuh momen santai untuk ngobrol ringan, berbagi cerita, atau sekedar mendengarkan orang lain. Tukang cukur bisa jadi tempat di mana kita bertemu berbagai macam orang dan mendengar berbagai macam cerita.
Ini adalah bentuk kebersamaan yang sederhana, namun berharga. Stoikisme mendorong kita untuk menghargai momen-momen kecil dan berinteraksi dengan sesama manusia dengan pikiran terbuka. Seringkali tukang cukur suka jadi tempat curhat dadakan loh. Ada pelanggan yang tiba-tiba curhat masalah rumah tangga, padahal baru kenal 5 menit. Atau ada tukang cukur yang suka ngasih nasihat hidup, padahal dia sendiri jomblo dari lahir. Paling seru kalau ada perdebatan sengit soal klub bola favorit sambil rambut dicukur. Bikin suasana jadi tegang, tapi kocak. Gimana teman-teman? Filosofi rambut kali ini semoga bisa bikin kamu manggut-manggut sambil ketawa ya. Ingat, hidup itu kayak rambut. Kadang perlu dipotong biar rapi, kadang perlu diwarnai biar ceria. Tapi yang penting, jangan sampai botak duluan karena terlalu banyak pikiran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Nusi Kreasi. Biar kita bisa terus mencukur ide-ide menarik dan menghibur lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga rambut hidup kita selalu sehat dan anti badai. Wassalamualaikum, terima kasih semuanya.